Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal peluang. Kira-kira apa aja ya yang ada di peluang? Kita masuk ke sejarah peluang. Siapa ya pelopor dari teori peluang ini? Yuk kita simak video kali ini. Teori peluang dikenal sejak abad ke-17. Teori ini dipelopori oleh seorang matematikawan yang bernama Girolamo Cardano. Cardano merupakan seorang penjudi. Ia mempelajari konsep peluang untuk bermain judi. Sehingga pada tahun 1565, Cardano membuat buku yang berjudul Liber de Allié, di mana Cardano membahas konsep dasar peluang pada masalah perjudian. Lalu teori peluang dilanjutkan oleh Blaise Pascal dan Pierre Fermat, di mana mereka membahas peluang dengan dihubungkan pada pelemparan buah dadu. Nah, pada tahun 1654, Pascal bertemu dengan Chevalier de Mer yang merupakan seorang penjudi. Ia meminta Pascal untuk membantunya dalam bermain judi dengan menggunakan konsep peluang. Nah, begitulah kira-kira secara singkat tentang peluang. Dengan perkembangannya waktu, peluang bukan hanya bisa digunakan dalam bermain judi dan pelemparan buah dadu, tetapi peluang bisa digunakan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, mari kita simak video ini agar teman-teman lebih paham masalah peluang. Peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah sebuah cara untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Contohnya pada pelemparan buah dadu dan koin. Peluang terbagi menjadi dua, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Nah, sebelum kita mempelajari dua peluang tersebut, alangkah baiknya kita mempelajari dulu yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, agar teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan pada teori peluang. Kita masuk ke percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan kemungkinan. Kita ambil contoh satu buah koin. Nah, kemungkinan percobaan yang akan didapat pada sebuah koin yaitu gambar dan angka. Nah, kita ambil contoh pada sebuah dadu. Kemungkinan percobaan yaitu mata dadunya bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan pada suatu percobaan. Kita ambil contoh dari sebuah dadu. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel pada sebuah dadu yang bermata 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu titik sampel. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul dalam suatu peristiwa. Kita ambil contoh dalam pelemparan sebuah dadu, sehingga titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian. Nah, kejadian ini bermuat jika ada kejadian A yang memiliki titik sampel pada ruang sampel, lalu menyatakan banyak dari titik sampel tersebut. Kita ambil contoh dari pelemparan sebuah dadu. Kemungkinan muncul mata dadu berangka genap adalah, nah, yang berangka genap itu kan yaitu 2, 4, 6. Itu merupakan dari ruang sampel, sehingga titik sampelnya 3. Kenapa 3? Yaitu tadi ada 2, 4, dan 6. Peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Rumus dari peluang empirik adalah PA sama dengan banyak kejadian A per banyak percobaan.
Kita masuk ke contoh soal. Apakah sampah plastik dapat terurai di laut? Jawabannya mustahil atau pasti? Jawabannya mustahil jika sampah plastik dapat terurai di laut, sehingga peluang kejadian ini sama dengan 0. Apakah benang sari merupakan alat reproduksi jantan pada bunga? Jawabannya mustahil atau pasti? Nah, jawabannya pasti, karena benang sari memang merupakan alat reproduksi jantan pada bunga, sehingga peluang kejadiannya sama dengan 1. Nah, jika peluang kejadiannya sama dengan 0, maka kejadiannya mustahil. Tapi, jika peluang kejadiannya sama dengan 1, maka peluang kejadiannya yaitu pasti. Nah, misal ada sebuah apel di atas meja. Kamu dan temanmu secara bersamaan ingin mendapatkan apel tersebut. Lalu kalian memutuskan untuk melemparkan sebuah koin. Jika yang munculnya angka, maka kamu yang menang. Tapi jika munculnya gambar, maka temanmu yang menang. Lalu siapakah pemenang untuk mendapatkan apel tersebut? Nah, kita coba dalam menentukan peluang kejadian dari pelemparan sebuah koin. Nah, misal kita melakukan percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 6 kali. Lalu, setelah melakukan percobaan, kita mendapatkan kemunculan angka sebanyak 4 kali dan kemunculan gambar sebanyak 2 kali. Sehingga peluang munculnya angka yaitu 4/6 dan peluang munculnya gambar yaitu 2/6. 6 itu banyak percobaan yang dilakukan ya. Peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi pada eksperimen tunggal. Rumus dari peluang teoretik yaitu PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang teoretiknya, NA adalah banyak anggota dari kejadian A, NS adalah banyak anggota dari himpunan ruang sampel. Kita langsung masuk ke contoh agar teman-teman pelajar lebih paham ya. Apa itu peluang suatu kejadian tanpa melakukan percobaan? Misal, ada 3 baju berwarna hijau, biru, putih, dan 2 celana berwarna coklat dan hitam. Nah, berapa banyak pakaian dan celana berbeda yang dapat kalian buat? Dan berapa kemungkinan pakaian kemeja hijau dan celana hitam? Nah, dari kejadian tersebut, kita mendapatkan 6 pakaian yang berbeda, yaitu kemeja hijau dan celana hitam, kemeja hijau dan celana coklat, kemeja biru dan celana hitam, kemeja biru dan celana coklat, kemeja putih dan celana hitam, kemeja putih dan celana coklat. Lalu, kita misalkan, P untuk kemeja putih, H untuk kemeja hijau, B untuk kemeja biru, CH untuk celana hitam, dan C untuk celana coklat. Jika peluang kejadian kemeja hijau dan celana hitam adalah, sehingga kita mendapatkan ruang sampelnya yaitu S sama dengan HCH, HC, BCH, BC, PCH, PC. Sehingga kita mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena kemungkinan mendapatkan kemeja hijau dan celana hitam yaitu cuma 1 dari 6 pilihan pakaian yang berbeda.